Selamat jumpa lagi dengan saya Rinong Duk in Altum dalam channel KIK, Katekese Iman dan Ajaran Katolik untuk Anda sekalian. Para sahabat sekalian, berapa tahun terakhir ini tentunya kita menemukan ada umat awam, laki-laki maksudnya, yang berlaku sebagai imam atau romo atau pastor, lalu ikut dalam misa sebagai konselebran. Saya tidak tahu apakah memang kasus seperti ini sudah ada awam yang berpura-pura jadi imam atau imam palsu yang sudah merayakan misa atau belum. Tapi fakta bahwa ada awam yang berpura-pura menjadi imam atau imam palsu sudah ada, atau imam gadungan. Atau ada juga kasus lain adalah imam yang sudah mendapatkan suspensi atau larangan untuk merayakan misa bersama umat di gereja-gereja, paroki atau stasi, kadang mereka mengabaikan larangan itu dan merayakan misa. Karena itu tak terhindar muncullah istilah romo atau pastor palsu atau romo atau pastor gadungan. Oke, supaya menghindar dari praktek dari baik awam yang berpura-pura menjadi imam atau pastor yang mendapatkan suspensi tetapi tetap merayakan misa, maka mari kita melihat dari sisi hukum supaya umat awam mempunyai pengetahuan tentang tipe imam seperti ini, yang atau apa yang harus dituntut dari seorang imam yang baru datang di tempat Anda atau di paroki Anda, supaya betul-betul mengecek bahwa dia benar-benar imam. Pertama, dia benar-benar adalah imam, tetapi kedua, dia adalah benar-benar imam yang tidak terlarang untuk merayakan misa. Oke, tentunya saya selalu mengajak teman-teman untuk kembali kepada hukum gereja Katolik atau hukum kanonik. Mari kita membaca dari Kanon 903. Di sana dikatakan, imam hendaknya diizinkan untuk merayakan meskipun ia tidak dikenal oleh rektor gereja, asalkan ia menunjukkan surat rekomendasi atau yang disebut sebagai celebrate, semacam SIM para imam, dari ordinarisnya atau pemimpinnya yang dibuat sekurang-kurangnya dalam tahun itu, atau asal dapat diperkirakan dengan arif bahwa ia tidak terhalang untuk merayakan misa. Oke, jadi dari kanun ini kita bisa mengatakan atau bisa mengerti dan memahami seperti ini. Pertama, tentunya dengan tabisan, setiap imam punya hak untuk merayakan misa. Kedua, tentunya ada kasus-kasus tertentu yang membuat seorang imam terkena hukuman. Dan konsekuensi dari hukuman itu, atau biasanya dalam bahasa umum disebut sebagai suspensi, membatasi ruang gerak imam itu untuk merayakan misa di hadapan umum atau dengan umat. Jadi kalau dengan dia misa sendiri atau di dalam komunitas boleh, tetapi ketika dia keluar maka tidak bisa merayakan misa. Jadi, apa yang dimaksudkan dengan
surat SIM para imam atau bahasa hukumnya disebut sebagai celebrate. Celebrate adalah surat pernyataan dan rekomendasi dari ordinaris atau superior imam bersangkutan yang memberikan kesaksian dan membenarkan keabsahan atau validitas, tabisan, serta kelayakan atau tidak ada halangan apapun pada diri imam tersebut untuk merayakan misa atau untuk mendengarkan pengakuan dosa. Hanya uskup diosesan atau superior dari imam tersebut yang dapat mengeluarkan celebrate atau SIM tersebut. Jadi hanya uskup atau pemimpin tarekat dari imam yang bersangkutan. Pertanyaan berikut adalah, apa tujuannya? Tujuan celebrate dikeluarkan. Tujuannya semata untuk melindungi umat sebenarnya. Melindungi umat dari imam palsu atau imam gadungan. Atau imam yang terhalang hukuman untuk merayakan misa kudus. Tetapi dengan celebrate, eksistensi serta status atau keabsahan imamat dapat dikenali oleh rektor gereja atau pastor paroki, asalkan dipastikan bahwa celebrate itu sendiri adalah sah. Jadi seperti kita di jalan, ketika kita membawa kendaraan, maka tentunya polisi ketika ada sesuatu yang mencurigakan, polisi mengecek SIM. Maka ini juga yang harus diperlakukan ketika ada imam baru yang datang ke paroki atau stasi tertentu, di mana banyak umat tidak mengenal, maka memang adalah wajib. Walaupun kita di Indonesia ini memang belum dipraktekkan secara ketat SIM atau celebrate dari para imam. Surat celebrate dapat diperoleh dari, pertama, imam diosesan biasa memperoleh dari ordinaris wilayah atau uskup diosis. Uskup diosis. Saya kasih tunjuk punya saya, celebrate-nya. Celebrate-nya seperti ini. Seperti kartu. Jadi di sini tertulis nama, lahir, rekomendasi merayakan misa, nama, lahir, tabisan, alamat, inkardinasi, berlaku hingga kapan. Dan rekomendasi merayakan misa. Dengan ini menyatakan sesuai dengan kanon 903, mengharapkan supaya ia diperkenankan memimpin perayaan Ekaristi. Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah memberi yurisdiksi kepadanya sesuai dengan kanon 969 sampai 971 untuk mendengarkan pengakuan dosa dan memberi absolusi sakramental. Jadi dengan surat ini lalu si imam itu kemana-mana bisa merayakan misa. Saya ingat ketika kami di Manila, maka tiap tahun harus membaharui celebrate dari keuskupan di mana kami tinggal. Kalau tidak, maka kita tidak bisa merayakan misa di tempat lain, di keuskupan lain. Sedangkan imam religius atau tarekat memperoleh celebrate dari ordinaris wilayah atau provinsial atau superior setempat atau lokal. Dalam ketentuan hukum, celebrate atau SIM para imam ini hanya berlaku untuk 1 tahun. Setelah 1 tahun diperbaharui lagi, seterusnya seperti itu. Tapi kalau ada imam itu dia cuma tinggal di keuskupannya, maka walaupun celebrate-nya sudah kadaluarsa, sudah berhenti masa aktifnya, tetapi dia dapat merayakan misa. Tapi ketika dia keluar dari keuskupannya menuju ke keuskupan lain, di sana kalau keuskupan yang ketat, maka mereka melihat bahwa celebrate ini sudah selesai waktu aktifnya,
maka dia tidak diperkenankan untuk merayakan misa. Walaupun sekali lagi kita di Indonesia masih sangat longgar untuk itu. Jadi apa yang paling penting dalam penjelasan kali ini adalah, pertama, saya mau mengatakan kembali, pertama, bahwa karena sakramen tabisan, setiap imam mempunyai hak untuk merayakan Ekaristi. Merayakan Ekaristi. Itu pertama. Kedua, celebrate menjadi penting agar pertama menyatakan bahwa dia benar-benar imam dari sebuah tarekat atau keuskupan, dan kedua adalah imam tersebut tidak terhalang oleh hukuman atau sanksi tertentu dari provinsial atau dari uskup diosisnya. Ketiga, dengan celebrate, maka imam tersebut bisa diakui dan diperkenankan untuk merayakan misa di tempat di keuskupan lain. Keempat, tentunya dengan celebrate ini lalu menghindari umat dari tipu daya dari oknum-oknum tertentu, baik awam yang berpura-pura menjadi imam atau imam yang kena suspensi tetapi tetap mempraktekkan imamatnya dengan merayakan misa. Jadi saya berharap dengan penjelasan ini Anda mempunyai pengetahuan baru lagi untuk menjaga agar Ekaristi Kudus betul-betul dirayakan oleh orang atau pribadi yang tepat, yang diizinkan secara hukum, agar perayaan itu betul-betul bermakna dan bermanfaat bagi Anda sekalian. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa dalam KIKAT berikutnya.